Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga yang sakit disembuhkan, yang sedang masalah semoga Allah segera mengangkat masalah itu. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian, insya Allah makin dekat dengan Allah bila ujian itu benar disikapinya, ya. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layanan SMS atau WA 0812 2116 740, ya. Bagi yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga istiqomah dalam sholat subuhnya. Karena sholat subuh yang semakin sering kita lakukan, la yusimu fakrun fi dunya, akan menghindarkan musibah dari kefakiran di dunia. Ini Masya Allah, sebaik-baik jamaah subuh, sebaik-baik qobla subuh, sebaik-baik zikir ba'da sholat subuh. Iya. Kita mulai dari WA dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mau tanya bagaimana hukumnya orang yang pakai sumpah demi Allah tapi kemudian tidak menepati janji, dan sumpah demi Allah untuk menutup kebohongannya, bukan bersumpah atas nama Allah, termasuk dosa? Oh iya, ya, ada mengatasnamakan Allah atau ada juga yang atas nama Allah. Nah, yang bahaya itu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, padahal niatnya untuk kepentingan pribadi atau untuk menutupi dosa-dosanya. Namanya ismun, ya. Ismun itu bersumpah mengatasnamakan Allah dalam rangka menutupi dosa yang lebih besar. Dan ujungnya, na'udzubillah, dia akan dilaknat oleh Allah. Salatullah, Allah akan mengeksekusinya. Ya, na'udzubillah dengan kefakiran, na'udzubillah dengan penyakit dan yang lainnya. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai bersumpah untuk menutupi kebohongan. Coba lihat orang-orang yang bersumpah demi Allah, bersumpah mengatasnamakan Allah, itu hidupnya itu minimal gelisah, minimal, ya. Makanya hati-hati, ya, demi Allah itu satu menyangkut zina. Nah, demi Allah itu, kalau sudah keluar kata demi Allah harus percaya, dia tidak melakukan. Tapi kalau dia mengucapkan demi Allah demi menutupi zinahnya, itu ujungnya dia akan celaka dengan sumpahnya. Karena sumpah yang mengatasnamakan Allah untuk menutupi dosanya akan kembali kepada dirinya. Dia telah menipu Allah. Nah, dia telah menipu kita. Ujungnya, na'udzubillah, kebangkrutan. Hanya hati-hati dengan sumpah mengatasnamakan Allah. Hanya untuk menutupi dosanya, menutupi kekeliruannya. Itu ya teh ya, harus ditegur orang itu. Kamu sudah bersumpah menggunakan lafaz Allah tapi ujungnya bohong lagi, harus dikasih tahu, diingatkan. Nah, kalau kita nggak ngasih tahu itu bisa dosa, ya, bisa dosa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, gimana menghilangkan kekecewaan kepada anak? Karena anak sudah dikasih modal, disekolahkan tinggi-tinggi, malah sekarang harapan, tinggal harapan, semua hanya lamunan. Semua yang diharapkan, yang ditugaskan anak saya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Ujungnya dia sekarang mendapatkan kekeliruan dalam hidupnya. Na'udzubillah, semuna'udzubillah. Ya begini ya, kesulitan akan datang silih berganti. Diulang ya. Kesulitan akan datang silih berganti selama anak itu mengecewakan orang tuanya. Yang terperinci dalam Al-Quran, di luar waris, di luar pernikahan adalah apa? Akhlak sama orang tua. Coba lihat tuh, sampai ada wala tajharhuma, jangan kau keraskan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Cuma terperinci itu. Sampai ketika mereka masa tua, janganlah mengatakan Saya terperinci dalam Quran itu. Mengatakan suara lebih keras saja, itu dosa besar. Kecuali kalau orang tuanya kurang dengarnya, itu lain lagi, ya.
mun ibu ramana tos kirang dangu tarada tarik eta mah niatna saperes kadangu. Apa maknanya santun? Aziyatil walidain a'dhamu indallah min aqsil ka'bati wal baitil ma'muri khamsa asyrata marah. Siapa yang mengecewakan orang tuanya sangat besar dosanya di sisi Tuhannya, melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur 15 kali. Haji, umroh, bolak-balik kalau nggak baik sama orang tua habis pahalanya. Makanya hati-hati. Ya, orang tua itu orang Sunda bilang jimat itu ya. Sampai ada lagu keramat tuh, kalau saya paling senang kalau dengar lagu itu ya. Hei manusia, hormati ibumu, darah dagingmu dari air susunya dan lain-lain. Itu maknanya sangat dalam. Jadi selama orang itu tidak baik sama orang tuanya, maka kesulitan akan datang silih berganti. Mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, kebahagiaan, keberhasilan akan datang silih berganti. Kesuksesan akan datang silih berganti. Selama dia hormat, selalu membahagiakan kedua orang tuanya. Itu ya. Jadi Bu, untuk menghilangkan kekecewaan, satu, yakini ibu sudah usaha. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi usaha maksimal. Jadi kalau kita wafat di hadapan Allah, tidak akan ditanya, apa anakmu soleh? Tidak. Apa usahamu supaya anakmu soleh? Apa anakmu berhasil? Tidak. Apa usahamu supaya anak berhasil? Nah, untuk ini, yakini kasih sayang Allah itu salah satunya itu. Allah tidak melihat hasil. Allah melihat usaha maksimal. Satu. Kedua, dengan dikecewakan oleh anak, kita tambah yakin siapapun di muka bumi ini, termasuk darah daging kita, ujungnya mengecewakan. Termasuk orang yang kita cintai dan mencintai kita, ujungnya mengecewakan. Kita perinci ya, berharap sama anak siap-siap kecewa. Karena tidak sedikit anak mengecewakan orang tuanya. Sebaliknya, anak berharap sama orang tua, siap-siap kecewa. Karena tidak sedikit orang tua dengan anak beda pendapat, ternyambung. Ya. Kita berharap sama suami saja, atau suami sama istri, siap-siap kecewa. Karena tidak sedikit suami atau istri mengecewakan pasangannya. Di kantor berharap sama atasan, siap-siap kecewa. Karena ternyata keputusan atasan berbeda dengan keinginan kita. Jadi dengan dikecewakan oleh manusia, tambah yakin hanya Allah yang tidak akan mengecewakan. Maka yang paling aman, dekati Allah. Ingat sakit sama anak, udah sholat tahajud. Ya Allah, hanya Engkau yang tidak mengecewakan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang sayang kepada kami. Ya Allah, hanya Engkau yang menenteramkan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang menutupi aib-aib kami. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan energi kepada kami. Udah, pasrahkan kepada Allah. Jangan dihantui perasaan gagal mendidik anak. Ya, karena kita sudah usaha maksimal. Begitu ya. Makanya bagus ibu tinggal dekati Allah. Di masa tua ini jangan sampai menjauh kepada Allah. Karena terlalu banyak orang yang didatangi anak malah gelisah. Saya bilang, kenapa Bu? Tambah riweuh Pak Ustadz katanya. Yang ini ngadu ini, yang ini ngadu ini. Saya sudah tua begini. Seolah-olah orang tua itu tempat kumpulan anak-anak susah katanya. Makanya saya batasi, di rumah tidak boleh lebih dari 3 hari, karena mama ingin tenang dengan Allah. Nah, itu subhanallah ya. Ahbib man syi'ta fa innaka mubarikuh. Cintai siapa saja, tapi jangan lupa satu saat dia akan berpisah. Wafatlah si ibu ini. Suaminya cerita, istri saya itu Ustadz, Masya Allah, wafatnya baik. Dalam keadaan sakaratul maut, dari mulai la ilaha Fatihah dia baca ulang-ulang, kemudian ganti dengan hauhalah, dia ganti dengan la ilaha illallah, ujungnya Allah, 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 langsung wafat di kendaraan menuju rumah sakit. Itulah wafat yang paling baik. Gitu ya. Dekati Allah dengan salat, dekati Allah dengan zikir, dekati Allah dengan baca Quran. Insya Allah kita akan tenang. Ya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Abdi keluarga besar Cigadung. Oh ya, salam ke mamah ya Kang. Ya, mudah-mudahan terus soleh dan soleh. Lanjutkan ya perjuangan ayah almarhum ya. Badai tumaros abdi sak ngempel sareng rai-rai.
Sebelum ngempel suka doa bersama, mendoakan almarhum almarhumah. Istilah ustadz di rumah saya namanya tawasul, tapi di tempat lain disebut juga hadoroh, di tempat lain disebut juga sholawatan. Yang mana yang benar? Ya itu kan bungkusnya ya. Tawasul bungkusnya, sholawatan bungkusnya, hadoroh bungkusnya. Intinya mendoakan. Namanya apa yang penting? Mendoakan. Gitu ya. Kan yang penting isinya. Kayak muludan, rajaban itu bungkusnya. Isinya apa? Pengajian. Jangan sampai mengharamkan bungkus, mengesampingkan isi. Lepet itu yang penting apa? Bukan daunnya, bukan bungkusnya, isinya. Nah, itu yang penting. Jadi mau hadoroh, mau tawasul, mau apalagi sholawatan, intinya mendoakan almarhum almarhumah. Apalagi yang didoakan orang tua yang kita cintai dan mencintai kita. Apa manfaatnya? 2, minimal ya 2. 1 musyakarah. Musyakarah itu tanda terima kasih. Ya, tanda terima kasih. Karena dengan jasa almarhum almarhumah kita bisa merasakan nikmat seperti ini. Kalau tujuannya musyakarah, maka rumusnya la in syakartum la ajidannakum. Jika kalian bersyukur ditambah nikmat. Nah, dengan ngumpul mendoakan akan membuka nikmat yang lain. Yang kedua, mendoakan. Nah, mendoakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi akan membuka pintu-pintu rezeki. Iza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu anu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Gitu ya. Teruskan saja. Badai tawasul, badai hadoroh, badai sholawatan, namanya apa saja silahkan. Yang penting mendoakan. Ya. Pak Ustadz mohon nomor rekening panti ya. Oh ya, ya. 056 2620. Ya. Saya ulang ya. 056 2620 658 BNI Syariah. Atas nama ya Yayasan Assalam Nur Salim, itu panti asuhan ya. 056 2620 658 BNI Syariah atas nama Yayasan Assalam Nur Salim ya. Ya, berikutnya dari 726 ya. Saya tadi sholat subuh di Cipaganti. Saya lihat di sudut ada Pak Ustadz. Ya memang saya di situ subuh ya, subuh di situ ya. Karena lupa tidak pakai masker, saya ngambil di sudut ya. Jadi ya kedua supaya cepat pulang juga ya, karena sekarang kan subuh jam 4 lebih ya. Jadi ke subuh, ke siaran tidak terlalu terlambat ya. Kalau yang dilakukan sebelum subuh apa nih? Karena saya selalu datang sebelum waktu sholat subuh. Ya, kalau lihat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17-18 ya. Kanu qalila minal lail ma yahjaun. Orang saleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka banyak beristighfar. Gitu. Jadi di penghujung malam mereka banyak istighfar. Berdasarkan surah apa tadi? Az-Zariyat ayat 17-18 yang dilakukan sebelum tiba waktu subuh adalah istighfar. Istighfar yang banyak. Nah, apa manfaatnya? Minimal 4 istighfar itu. Saya ulang ya, minimal 4 manfaat istighfar itu. Mal lazimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, terus saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu yang paling pendek. Boleh ditambah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau ditambah sayyidul istighfar, silakan. Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin mahrajan, setiap kesulitan ada kemudahan. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap kesedihan farajan, ada jalan keluar. Nah, jadi itu rumusnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan akan diberi rezeki di luar dugaan. Jadi istighfar itu menghilangkan kesulitan diganti dengan kemudahan, menghilangkan kesedihan diganti dengan jalan keluar, dan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Bukan hanya itu, istighfar yang kita sampaikan
sambil nunggu sholat subuh. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka memperbanyak istighfar. Begitu ya. Gimana kalau zikir yang lain? Gak ada masalah, silahkan. Penting dalam ayat ini di penghujung malam mereka banyak istighfar. Penting zikir doa, zikir doa, zikir doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upami anu pupus leres eta teh nyerangkeun ya, melihat walau alam ya. Kalau sudah bicara alam kubur, nah ini umama utitu minal ilmi ila qalil. Kita pengetahuan kita sangat sedikit ya kalau sudah menyangkut alam kubur. Tapi kalau kita lihat isyarat doa ya, isyarat doa nih. Yang meninggal itu kan disebutnya dua. Satu, mayit. Kalau disebut mayit itu Allahumma gfirlahu doanya. Kalau disebut jenazah Allahumma gfirlaha. Jadi nggak usah dipermasalahkan mau hak mau hu, ujungnya sampai kepadanya. Kepada yang meninggal dunia, kalau salam coba lihat. Assalamualaikum. Kepada yang hidup juga assalamualaikum. Berarti ada isyarat bahwa mukhatabnya, objeknya sama. Makanya dalam hadis Muslim, dosa besar itu kan melangkahi kuburan. Kamu ngajual kuburan. Itu jangan naon jual kuburan teh. Padahal tanah wakaf itu nggak boleh. Ya. Jadi lihat salam saja kepada yang meninggal dan yang hidup sama, itu isyarat bahwa almarhum itu mengetahui kalau kita salam. Nah, gitu ya. Nah, apakah menyaksikan kita? Katanya alam barzah itu alam tembus pandang. Buktinya apa? Satu, orang yang meninggal dunia bisa mengunjungi keluarganya. Melalui apa? Satu, mimpi. Kedua, waktu haji atau umroh. Sudah tidak terhitung orang yang cerita bertemu dengan almarhum-almarhumah di Mekah dan Madinah. Bahkan ada orang yang itikaf di masjid, tertidur, dalam tidurnya mimpi ke Mekah, kemudian di Mekah itu dikasih minyak wangi, dia masukkan ke sakunya. Bangun dari tidur ternyata minyak wanginya ada. Padahal mimpinya di mana? Di Bandung. Walau alam. Ya. Saya tanya siapa yang datang ngasih minyak wangi? Kakek saya Ustadz katanya. Kakek sudah wafat 20 tahun yang lalu. Walau alam bisa. Makanya penting yang mendoakan almarhum. Penting yang namanya ziarah kubur. Kenapa? Untuk menggembirakan almarhum, almarhumah. Gitu ya Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jamaah Patra Pak Ustadz yang haji tahun 2004 ya. Oh iya 2004 berarti sama dengan Pak Haji Maman dan yang Pak Itang mungkin ya. Banyak ya 2004. Saya kemarin umroh tidak jadi. Sekarang lihat di TV ternyata di Mekah pun tidak nyaman, tidak aman. Bolehkah saya salurkan uang untuk umroh itu kepada yang lain? Apakah tidak mengubah pahala? Saya ingin pahalanya lebih besar. Jadi begini ya. Salah satu syarat haji dan umroh itu baru terpenuhi apabila istitoah, mampu. Kedua, amna, nyaman. Nyaman di jalannya, nyaman di sana, nyaman hotelnya, nyaman makanannya. Jangankan menyangkut penyakit. Dalam hadis Muslim coba lihat. Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang karena bau mulutnya ke masjid. Kenapa? Mengganggu. Apalagi ini menyangkut penyakit. Terus gimana solusinya? Umroh itu sunnah. Ya. Maka salurkan uang untuk umroh itu untuk kepentingan sosial. Dan itu insya Allah adalna bil umroti, sederajat dengan umroh, bahkan bisa lebih. Bukankah kita mendengar ada orang yang berangkat haji berdua, di jalan kan ketemu dengan masjid yang belum selesai. Yang pertama dia ngambil ongkos hajinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masjid. Nah yang kedua melanjutkan perjalanannya sampai ke Mekah, pulang sama-sama. Kata Nabi dua-duanya sama berangkat haji. Jadi dia tidak ke Mekah. Kenapa? Digunakan ongkos hajinya untuk menyelesaikan masjid. Salurkan ke masjid, salurkan ke yatim piatu, salurkan kepada yang kena bencana alam. Boleh ya, itu sebesar ongkos umroh.
insya Allah tidak akan hilang pahalanya. Ya, berikutnya upami dua ibtitah nu mana nu kedah diawas Pak Ustad. Saya terbiasa baca Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Ya, dua ibtitah sampai 8-11 macam. Dan semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Boleh kita pilih salah satu. Saya mau Allahu Akbar kabiran mangga, Allahumma ba'id silakan, mau wajahtu silakan, mau subhanakallah silakan. Nah, jadi itu pentingnya luas ilmu. Nah, dua-duanya semuanya boleh dibaca. Karena intinya itu kan dzikir dan doa, dan itu isinya bagus sekali kan. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami berusaha terlibat dalam Jumat Berkah. Ya. Apakah Jumat Berkah itu dibolehkan? Ya, nggak ada masalah, silahkan, dengan catatan tidak dimakan mengotori masjid, itu saja intinya. Ya. Kan itu bagian dari amal soleh. Itu di luar zakat. Karena orang yang berangkat Jumat tidak semua orang penduduk asli kan. Ada yang di perjalanan dalam keadaan lapar dan haus, dia Jumatan dulu. Kita kasih makan, itu Masya Allah. Siapa yang ingin mendapatkan surga, siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, apa kata Nabi? Bebaskan orang-orang yang lapar, sehingga berangkat dalam keadaan kenyang. Nah, kan itu dalam Al-Quran, bahkan kalau orang yang sedang di perjalanan, itu ada jatah kan, dari zakat. Jadi boleh Jumat Berkah itu diambil dari zakat, boleh. Au ala saparin kan, untuk orang-orang yang sapar di perjalanan. Insya Allah sekecil apapun yang diberikan kepada orang lain, mungkin di mata kita kecil, karena tulus ikhlas jadi besar nilainya, gitu ya. Dari 212, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Anak saya sudah dipesantrenkan, hasil dari pesantren malah dia sekarang jadi penyanyi. Gimana tugas saya untuk mengingatkannya? Ya, asal nyanyinya diarahkan kepada kebaikan, gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Apa itu hikmah? Satu, nasihat. Banyak orang yang berhenti judi gara-gara dengar lagu judi kan. Banyak orang tiba-tiba hormat sama ayah ibunya gara-gara dengar lagu keramat. Banyak orang tiba-tiba rajin ke masjid gara-gara mendengar lagu Tuhan umpamanya. Dan masih banyak yang lain. Hikmah dari syair juga bisa berarti syiar. Coba kalau bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, kita masuk mall kedengaran lagu Bimbo. Enak jadi asa geus deket Ramadan teh pada saat bulan deui. Nah itu. Dan ada tulisan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, itu syiar di situ. Makanya syair melahirkan syiar bila yang dinyanyikan itu berisi nasihat. Yang ketiga, hikmah dari syair adalah motivasi. Makanya kalau selama putra ibu sering nyanyi motivasi kepada kebaikan, teruskan. Jangan nyanyi yang jadi motivasi kepada dosa dan maksiat. Nah, para pahlawan nasional tidak semuanya angkat senjata. Ada yang berperang melalui apa? Nyanyian. Bagaimana lagu Indonesia Raya. Untuk memunculkan lagu Indonesia Raya itu Masya Allah, taruhannya nyawa itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu luar biasa itu. Dan gambaran betapa makmur negeri kita ini. Nah, hanya jangan sampai nyanyian yang mengarah kepada dosa dan maksiat. Disadari atau tidak, sekarang ini sedang apa? Perang syair sekarang ini. Ya, perang-perang syair. Makanya nyanyilah yang membawa syiar, nyanyilah yang membawa nasihat kepada kebaikan, nyanyilah sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Ya, gitu Bu ya, teruskan aja dibimbing, diperiksa nyanyi apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 521. Kalau saya pergi keluar kota Pak Ustadz, kemudian saya sholat berjamaah di perjalanan, tapi yang ikut
yang ikut sholat berjamaah dengan penduduk asli itu sedikit. Mereka memisahkan diri. Ya kalau di perjalanan kan begini ya. Kalau kita ke Mekah ke Madinah biasanya kita berhenti di Wadi Kuded namanya. Di situ biasanya ada imam yang langsung menganjurkan berjamaah. Itu sholatnya normal. Nah sholatnya normal. Pokoknya zuhur 4. Kita ikut 4. Setelah 4 langsung qomat. Untuk apa? Jamaah qashar atau jamaah tamam. Bisa 2, bisa 4. Sholat apa? Sholat asar. Jadi jangan memisahkan diri. Kenapa? Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berjamaah. Al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu mendatangkan rahmat. Wal furqatu azabun. Perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan itu bersama orang-orang yang egois. Gitu ya. Jadi yang aman, pokoknya nih sampai ke at-ta'awun puncak. Qomat sholat duhur ikut 4. Langsung setelah salam kita berdiri jamak takdim. Apa? Sholat asar atau jamak tamam. Jamak takdim qashar 2 asarnya, jamak tamam qashar 4 asarnya. Dua-duanya benar ya. Jangan memisahkan diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar nih ya, ini maaf nih saya lagi siaran ya, ya. Di WA kan saja ya kalau ada ini. Kalau saya dari 042 ya, kalau saya pergi ziarah kubur ke para wali, Pak Ustadz, ada nggak contohnya? Karena saya terus terang ada komunitas keluarga suami. Sering 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pergi untuk ziarah ke para wali. Ya gini ya, kalau ziarah kubur itu utamakan sama orang tua. Manjaro qabro abawaihi. Siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadima atau salah satu di antara keduanya, ghufirallahu. Dimaafkan dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Ulah kolot diantepkan ai kuburan usejen di ider gitunya. Nah, kedua, jangan lupa ziarah itu tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok kita. Sampai berhenti berdagang, berhenti cari nafkah demi ziarah. Nah, jadi ambil waktu cuti sehingga tidak mengganggu kebutuhan pokok kita. Nah, yang ketiga jangan lupa, kan ada dalam Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka mentafakuri, untuk tafakur. Saya waktu pergi ke Lombok itu, ke masjid ya, penyebar Islam pertama di Lombok waktu itu. Di sini masjidnya masih ada, saya lupa nama masjidnya. Itu cerita, ternyata perjuangannya luar biasa. Itulah, dari situlah kita tahu bagaimana menyiarkan Islam saat itu. Minimal pulang termotivasi. Kita ziarah ke Wali Songo, bagaimana ke Kalijaga, bagaimana Sunan Muria, bagaimana Sunan Gunung Jati. Kita dapat pelajaran di situ. Tapi walaupun ziarah itu baik, tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok kita, dan tidak boleh melupakan ziarah kepada orang tua kita. Gitu ya, al-asriyah, atur saja waktunya. Kapan ziarah sama orang tua ada waktu khusus, kapan ziarah pada para wali ada waktu khusus. Tujuannya apa? Salah satunya tanda terima kasih dan mengingat akan perjuangan almarhumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 283 ya, Pak Ustadz, saya kemarin mengikuti Zoom di Telkom. Saya mau nanya tentang ikhlas itu apa ya? Ya, ikhlas, khalis itu murni ya. Jadi ikhlas murni karena Allah. Karena murni karena Allah, maka ikhlas itu didur riya, lawan dari riya, wasum'ah dan sum'ah. Dalam Al-Quran, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran azima. Siapa yang berbuat hanya mengharapkan ridho Allah, Allah berikan pahala yang besar. Gitu ya.
Apa ciri ikhlas itu? Nah, nanti kita lanjutkan setelah syair berikut ini. Nah, jangan kemana-mana, masih dalam acara Bun Pagi melalui 102,3 Rasa FM. Masih sama 102,3 Rasa FM. Luar biasa, suara Patria 5, Bunda. Syair ini mengingat kita akan dosa sama orang tua, juga mengingatkan kita akan jasa-jasa bunda kita. Semoga yang sudah wafat orang tua kita dilapangkan di alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan kebaikan sebagai almarhum, sebagaimana almarhumah memberikan kebaikan yang tidak terhingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi hadis yang mengatakan bahwa jalan ke surga itu sulit, jalan ke neraka gampang. Neraka dihiasi dengan berbagai dosa, tapi ke surga dihiasi dengan berbagai kesusahan atau kesulitan. Ya, bagi orang yang beriman jalan ke surga gampang. Ya. Memang ada hadis hujibatin nar bisyahwat. Ya. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh pergaulan bebas. Wa hujibatil jannah bil makari. Tapi kalau ke surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Itu bagi orang yang tidak beriman. Ini ada kesan ya, kadang-kadang ke surga itu sulit, mudah ke surga itu. Salat 5 waktu mudah bagi orang beriman tuh. Ya. Apalagi ke surga itu gampang, baca Quran gampang. Nah, kalau tidak iman itu baru sangat sulit. Jadi hujibatin naru bisyahwat. Nah, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Bagi orang yang beriman nggak bisa syahwat, nggak bisa berzina, nggak bisa mencuri, nggak bisa mabuk, nggak bisa judi. Nah, tapi bagi orang yang tidak beriman gampang melakukannya. Wa hujibatil jannah bil makari. Kalau surga itu sangat sulit, hal-hal yang tidak disukai. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman ke surga gampang. Nah, at-turku ilal jannah ka'ada di anfasil halki. Jalan menuju jannah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Gitu ya. Makanya cari surga di rumah. Di mana? Di rumah. Dengan cara apa? Bagi yang masih ada pasangan, berbuat baik kepada pasangan itu surga. Walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh pasangan kita, tetap aja berbuat baik. Gitu ya. Cari surga dengan apa? Memberi nafkah kepada anak-anak. Itu surga, gampang. Bagi orang yang tidak beriman ya susah. Pasangan disakiti, anak ditelantarkan. Itu tidak beriman itu. Karena ciri orang yang beriman itu tidak menyakiti yang dicintai dan mencintainya. Itu orang beriman, tidak menyakiti, tidak mengecewakan orang yang dicintai dan mencintainya. Dan pasangan kita adalah orang yang kita cintai dan mencintai kita, gitu ya. Bagi orang yang tidak beriman susah ke surga. Bagi orang yang beriman gampang. Ya, jangan ada kesan ke surga mah hese, jangan. Itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi yang orang beriman gampang. Nah, hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu bagi orang yang tidak beriman, ya. Jadi hati-hati untuk memahami hadis ini seolah-olah memotivasi untuk susah ke surga. Udah ke surga gampang, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz nih ada yang memposting daftar kiai yang meninggal di bulan Januari. Tugas kita apa? Ya didoakan. Ya didoakan. Jadi begini, kalau orang saleh meninggal dunia, tidak usah khawatir. Untuk beliau ini, itu para pejuang yang luar biasa. Tidak ada siksa kubur. Justru yang dikhawatirkan apa? Bisakah kita melanjutkan kebaikannya? Itu yang sangat khawatir. Bisa nggak kita melanjutkan perjuangannya? Syekh Ali Jabir, coba. Setelah datang beliau ke Indonesia, muncul Darul Quran di mana-mana. Sekarang orang itu sudah wafat. Tugas kita apa? Jangan terlena dalam kesedihan. Jangan terlena dengan kesusahan. Udah lanjutkan perjuangannya. Itu yang paling bagus. Kita sedih.
Sedih manusia biasa, tapi lebih sedih lagi kalau seluruh perjuangannya tidak kita lanjutkan. Gitu. Makanya kesedihan itu salurkan untuk melanjutkan perjuangan orang-orang saleh. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kalau doa hasbi Allah itu ada di surat apa ya Pak Ustadz? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, kalau nggak salah Ali Imran 197 ya, kalau nggak salah itu aslinya itu hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu. Nah, siapa yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil amanun likulli khaif gitu kata Nabi. Siapa yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, dia akan aman dari perkara yang menakutkan. Makanya zikir yang bagus itu hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Segitu saja itu sudah aman dari hal-hal yang menakutkan. Itu dijamin dalam hadis Imam Abu Daud, hasbi Allah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Siapa yang membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, aman dari segala perkara yang menakutkan. Itu ya, jadi ulang-ulang itu bagus doa itu ya. Tapi kalau mau ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh, nggak ada masalah ya. Doa itu makin panjang makin bagus ya. Kalau kita lihat beberapa orang saleh ya, yang ada yang semalaman saya ketemu orang ya, saking ingin dapat rumah tapi kemampuan tidak ada, usaha maksimal, dan setelah itu wah beliau itu Masya Allah ya, jangan, saya manggilnya ajengan sama saya tuh. Sehari semalam saya berdoa ini hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Terus kenapa? Saya yakin dengan hadis ini, siapa yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin, aman dari segala yang menakutkan. Saya terus terang ada hal ancaman katanya. Alhamdulillah. Setelah sehari semalam hasilnya gimana? Benar katanya. Kalau yakin dan ngelembur, orang yang benci itu jadi baik kepada saya. Sampai sekarang malah jadi besan saya kata. Gitunya. Ini dongeng pengamalan melahirkan pengalaman. Hasbi Allah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin, akan aman dari segala yang menakutkan. Itu surat Ali Imran ayat ke-197 ya. Pak Ustadz, anak saya susah ya untuk sholat subuh ya, untuk sholat. Tapi saya kadang-kadang pegang dada saya, jangan-jangan saya tidak memberikan contoh sama anak saya. Jadi gini, ada buku Tarbiyatul Aulad, bagus sekali itu. Ya. Di situ diungkapkan salehnya anak itu satu karena teladan ayah ibunya. Al-waladu sirru abihi wa ummihi, anak itu gambaran ayah ibunya. Contoh kecil saja, tong ngarokok umpamanya ya, tong ngarokok. Kok kalau tong ngarokoknya hese budak teh. Walaupun ada yang orang tuanya merokok, anaknya tidak merokok, ada ya. Jadi ngasih teladan. Kalau ayah ibunya sudah ngasih teladan masih juga nakal, kemungkinan pengaruh teman. Al-waladu ala dini khalilihi, anak itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalilu, hendaklah orang tua meneliti dengan siapa anak itu bergaul. Agama saja itu bisa pindah karena pengaruh teman. Watak itu bisa berubah. Kalau lebih baik alhamdulillah, kalau jelek nggak ini, kenapa? Pengaruh teman. Kena disebut apa, kurung batok kata orang Sunda. Kena disebut apa, radio butut dan sebagainya ya. Ya, al-wahdah khairum min jalisisu. Menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan majelis yang tidak baik. Ya, menyendiri nyalira we. Lebih hade tibatan gaduh rencangan pilih beuheun gitu nya. Udah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya teman, dengan berteman dengan dia, salat jadi bagus, baca Quran jadi rajin, tadarus jadi rajin, pokoknya kita jadi rajin ibadah. Kata Imam Syafi'i, pegang erat-erat, jangan dilepas.
Karena kalau engkau lepas sama dengan melepaskan kebaikan. Coba, kalau kita punya sahabat, punya teman, alhamdulillah jadi sholat, jadi rajin, pegang yang kuat. Karena kalau kita lepas sama dengan melepaskan kebaikan. Pas lepas dari kebaikan, wafat husnul khotimah. Lepas dari kebaikan, wafat su'ul khotimah. Nah, makanya kalau ingin ini, kok ngarugikeun we boga babaturan teh. Cenah sahabat, cenah teman setia, tapi ngarugikeun we terasa mundur teratur. Jadi tidak identik putus silaturahmi itu jelek. Boleh jadi kita memutuskan silaturahmi karena menghindari keburukan yang ada pada orang itu. Inna syarronas mayutkinas puhsa. Sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia yang ditinggalkan oleh orang sekitarnya karena takut kejahatannya. Itu ya. Nah, rumusnya gitu. Tapi kalau orang itu soleh, gak usah khawatir. Dimanapun dia masih banyak teman yang soleh. Saya menghadapi musibah yang cukup berat, Ustaz. Suami saya mengatasnamakan agama, nikah lagi. Ya. Ada yang mengatasnamakan agama padahal ngalajur nafsu. Ini hati-hati. Ya. Kalau orang itu nikah lagi, niatnya nafsu, pasti yang dicari lebih cantik. Ujungnya apa? Kehancuran. Nah, makanya hati-hati dengan mengatasnamakan agama. Agama itu kan agama itu kacau. Agama tidak kacau. Jadi seluruh aktivitas dalam agama itu tidak mengacaukan suasana. Dengan nikah lagi suasana kacau pasti salah niat. Makanya ada hadis mengatakan niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Kalau niatnya ibadah pasti yang dicari orang-orang susah yang perlu dibantu. Dalam segi usia bahkan lebih tua, status sosial bahkan lebih rendah, ngangkat derajat, nulungan kata orang Sunda. Nikahul muamalah untuk ibadah sosial. Nah, kalau niatnya mengatasnamakan agama pasti yang lebih cantik, yang ujungnya hancur. Makanya hati-hati. Tidak mungkin ada kebahagiaan dalam pernikahan itu kalau ada pihak yang disakiti. Nah, cuma begini ya teh. Musibah itu kan laksana air yang keruh ya. Makin diaduk makin keruh itu. Makin emosi kita makin keruh suasana. Maka jawabannya apa? Sabar. Nah, sabar. Jadi amanusbiru wasobiru warobitu. Sabar dan sabar, tingkatkan kesabaranmu. Warobitu dan siap-siap kalah. Nah, apa itu sabar? Tarku syaqqa min alamil ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Ya Allah, bila dia salah ampuni dia. Bila saya salah, ampuni saya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada asap tanpa api kan. Ya kunaon ya, evaluasi secara menyeluruh. Jangan-jangan ada investasi istri yang menyebabkan suami nikah lagi ya. Saya ketemu orang nih Bu ya. Ustaz saya mau nikah lagi. Ntar dulu saya bilang. Kenapa? Istri saya udah seuzon ya. Jangan-jangan nih kalau istri jelekan ya, benar jelek gitu kan. Hanya saya tanya istrinya, tanya teman-temannya, tanya keluarganya. Ya kalau dia nikah lagi wajar katanya. Ceritalah tentang kejelekan istrinya. Tapi saya bilang kegagalan suami adalah tidak bisa membimbing istri. Saya ulang, kegagalan suami tidak bisa membimbing istri. Banyak istrinya tidak sholat gara-gara punya suami rajin sholat. Istrinya tidak dikerudung gara-gara punya suami yang sholat dikerudung. Nah, evaluasi ternyata benar istrinya na'udzubillah punya pil ya. Pria idaman lain, bukan pil KB, pria idaman lain ya. Nah, akhirnya saya bilang jangan tergesa-gesa. Jangan sampai nyari solusi menimbulkan masalah baru. Nah, jadi musibah itu laksana air yang keruh. Makin diaduk makin keruh. Makin emosi makin keruh. Maka satu-satunya cara adalah sabar. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, sabar itu wa madaufu wa mastakanu. Tidak lemah, tidak putus asa. Ini teteh-teteh ya yang tadi WA saya sampai mau bunuh diri segala.
gara-gara suaminya, Masya Allah, judi, mabuk, minuman keras, main perempuan. Saya bilang, jangan dulu, ya, jangan dulu. Kita tadi beri bekal oleh Allah berupa akal. Kita harus bicara dengan kepala dingin. Kalau perlu kita temui perempuan itu. Bicara dari hati ke hati. Bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, itu ajaran agama. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa itu datang dari setan. Gitu ya Kang ya, teh ya, istiharoh, zikir, terus evaluasi secara menyeluruh. Karena bisa jadi itu kesalahan bukan hanya pada suami. Mungkin saja kesalahan kita. Begitu ya, wallahu alam. Doanya yang tadi Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sing damang teras. Mohon pido ananya tis dayana. Informasi daun kersen kuma. Ya gini ya, jadi saya gula ini jadi baik karena ngerebus daun kersen, daunnya ya, daunnya saja. Beberapa petik, rasanya kayak teh saja. Itu akan menurunkan kadar gula kita. Dan itu bagian dari cara ikhtiar kita. Rabbana ma khalaqta hada batila. Engkau ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia, berarti ada khasiatnya. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustaz nyunkan diulang doa tadi yang hasbi Allah itu surat apa? Kapan dibacanya? Jadi gini, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah, doanya pendek ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dibacanya kapan? 24 jam. Kalau perlu ngalemur ya. Di saat ada yang dengki, di saat ada yang benci, itu bacalah itu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ditambah boleh ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi kalau aslinya Ali Imran 197 kalau nggak salah, itu aslinya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Amanun likulli khaifin. Akan aman dari segala yang menakutkan. Itu dibacanya kapan? 24 jam. Bisa malam, bisa siang. Ingat nyeri tanya hati atas lah, majuin ke kiblat, wudu, sholat tobat, sholat hajat, kemudian bacalah itu ulang-ulang. Insya Allah dijamin dari Nabi SAW, siapa yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin, aman dari segala yang menakutkan. Itu hadis Abu Daud ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadwal pengawasan rutin Pak Ustadz di mana wae? Ya insya Allah sekarang tiap hari Rabu juga siaran ya, di Bandung TV jam 6.30 sampai jam 7.30 itu langsung, itu kita bisa tanya jawab langsung ya. Itu di Bandung TV ya, setiap Rabu insya Allah. Kalau yang mingguan, bulanan itu sampai sekarang belum mulai karena kondisi COVID ya. Jadi masalah loba ngaji eureunnya puguh tambah masalahnya. Ya. Iya, saya kemarin silaturahmi dengan Pak Ustadz di Darul Iman di apa ini kemarin. Oh ya di situ ya, di daerah Cipamukolan ya, Cimencrang. Alhamdulillah jamaah subuh jadi banyak katanya gara-gara dengar ceramah itu. Jadi betul Pak Ustadz, banyak orang yang mendramatisir tentang COVID sehingga berjamaah sholat jadi tidak ke masjid. Ya biasa saja ya, yang penting jangan stres, protokol kesehatan kita lakukan, karena ikhtiar juga penting. Tapi jangan sampai lupa ke masjid, Allah tuh kan ada di masjid. Sedangkan yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Ke rumah masalah loba, corona datang, ke Allah pohoknya puguh itu, tambah masalah. Saya waktu khutbah di satu masjid tiba-tiba diumumkan ada yang meninggal dunia. Saya tanya kenapa? Karena takut corona 3 bulan ngeremani, ujungnya meninggal. Biasa saja ya. Karena kalau sudah rajin berjamaah sholat, rajin baca Quran, sebut saja meninggal dunia. Sama menderitanya dengan orang yang tidak sholat. Tapi kita ada kemuliaan di alam kuburnya. Karena orang yang rajin berjamaah sholat dijamin yarfa'ullah azabal qabr. Dia angkat siksa kubur gitu. Yang jatuh dari pesawat, hancurnya sama-sama.
Tapi Pak Haji Afwan selaku pilotnya yang luar biasa solehnya, pasti berbeda di alam kuburnya. Makanya kita pergi jangan lupa minimal bismillah. Yang kena longsor, menderitanya sama. Secara fisik menderita sama, wafatnya sama. Tapi orang yang soleh tentu berbeda di alam kuburnya. Makanya tingkatkan kesolehan, tingkatkan kebaikan. Karena hari ini kita mendoakan orang yang wafat. Besok lusa kita yang didoakan. Hari ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa besok lusa kita yang didoakan itu oleh orang lain. Nah, karena kematian itu peristiwa yang gaib. Kita tidak bisa menentukan besok, lusa, kapan, nggak tahu. Yang jelas dalam Islam, al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan cari kematian. Tapi jangan lupa kita satu saat akan menunggu giliran. Makan, bukan hanya halal, tapi thayyiban, tidak berisiko. Gitu ya. Ya sudah 1 jam. Saya menemani para pecinta Bangun Pagi. Terima kasih banyak nih ke teman-teman SMP, teman-teman kuliah, teman-teman SPG yang selalu setia ya menemani kami. Dan bila ada hal yang tidak berkenan, kami manusia biasa, ada keterbatasan. Tapi kalau ada hal yang baik, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas, jangan lupa sebelum pergi siapkan segala sesuatunya sehingga kita tidak kekurangan yang diinginkan. Semoga perjalanan kita selamat, anak-anak kita saleh dan salihah. Selamat berjuang, jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita keselamatan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.